Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, hari ini saya ingin melihat berapa banyak orang yang bisa saya bunuh. Sebuah suara dingin terdengar, dan badai di langit dan bumi tiba-tiba meletus dengan fluktuasi kekuatan yang sangat hebat, menyebabkan semua orang yang hadir merasa ngeri. Mereka tidak akan meragukan bahwa di bawah kekuatan kekerasan ini, semua orang kuat di bawah Rana Jiuding tingkat 8 berada dalam bahaya. Di bawah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, Cukuangse mengambil langkah maju, dan udara di bawah kakinya langsung meledak. Kekuatan kekerasan menyapu, dan udara dalam radius 100 kaki lari. Dengan panik ke segala arah langsung membentuk zona vakum. Penembakan api, ekspresi Yaho berubah, dan tombak di tangannya menari, menyebabkan langit dipenuhi api merah. Nyala api menderu dan melonjak, dan akhirnya berkumpul dengan gila-gilaan, berubah menjadi lautan api. Pergi, Yao Hongye mengarahkan tombak di tangannya dengan teriak. Lautan api melonjak, dan nyala api membumbung ke langit, langsung menuju badai besar perak. Pada saat yang sama, Budaji dan yang lainnya tidak berani mengaktifkan kekuatan di tubuh mereka dan meledak ke langit. Ribuan serangan ofensif melaju ke depan dan bertabrakan dengan badai besar yang turun dari langit dengan cara sangat menghancurkan bumi. Dalam sekejap, kekuatan kekerasan menyebar dengan ganas, menutupi seluruh langit. Gelombang kejut menyapu, dan darat di tanah bawahnya, baik itu gelombang, gunung, sungai, atau hutan meledak di tempat dan hancur lebur. Namun, bagaimanapun juga Cukuangse hanya seorang diri. Bahkan dengan bantuan kekuatan badai ruang semu tingkat emas, dia masih tidak dapat menahan serangan gabungan dari lusinan orang kuat. Badai luar angkasa yang besar bergetar, dan cahaya di atasnya dengan cepat meredup di bawah serangan. Tidak lama kemudian, ukurannya dengan cepat menyusut, dan akhirnya kembali ke bentuk aslinya. Badai melanda kembali dan menghantam alis Cukuangse, membuatnya gemetar dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Bajingan kecil, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan kali ini. Yao Hongye berteriak dengan tajam, dan bersama dengan banyak orang kuat, mereka menyerang Cukuangse. Mendengar ini, Cukuangse melirik ke arah banyak pria kuat yang menyerangnya dengan ganas. Tak hanya tidak ada rasa takut di wajahnya, tetapi ekspresi kegilaan muncul di wajahnya. Hari ini, meskipun saya dikuburkan di sini, saya akan membunuhnya dengan senang hati. Begitu dia menginjakkan telapak kakinya, lautan kekuatan spiritual bergejolak mengalir keluar, berkumpul di sekelilingnya dengan gila-gilaan, dan akhirnya berubah menjadi singgasana yang megah. Buka 3 segel, teriak Cukuangse dengan keras, tangannya berubah seperti angin. Sinar cahaya menyilaukan keluar, dan 3 tanda berbentuk berlian muncul di singgasana Dewa 9 segel, melayang di atas kepalanya. Cukuangse menutup matanya sedikit, dan dengan lembut menutup tangannya. Dalam sekejap, tanda berbentuk berlian itu meletus dengan hisapan yang menakjubkan, menyerap semua cahaya ungu kemasan yang memancar dari singgasana Dewa 9 segel. Saat berikutnya, tanda berbentuk berlian itu benar-benar berubah menjadi warna ungu kemasan. Dan gelombang kekuatan yang kuat menyapu dari sana, mengaduk ruang dan menyebabkan semburan raungan seperti guntur. 3 segel memutar roda surgawi,
Sebuah suara rendah terdengar di hati Cu Kuangseng, dan dia segera menamparnya dengan telapak tangan. Gelombang udara bergulung dan mengguncang langit. Ketika tanda berbentuk berlian itu tiba-tiba bertabrakan dan mengembun menjadi roda cahaya ungu kemasan berukuran puluhan kaki yang tergantung di belakang kepalanya. Kekuatan antara seluruh langit dan bumi sedang mendidih, dan angin kencang yang tak terhitung jumlahnya tertiup, menggulung asap dan debu yang menutupi langit. Orang-orang di bawah merasakan kedinginan di sekujur tubuh mereka. Di bawah pantulan roda cahaya ungu kemasan, mereka merasa kulitnya akan terkoyak. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Banyak orang yang menunjukkan kengerian di matanya. Mata Cu Kuangseng berwarna merah darah, dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Meskipun serangan semacam ini tidak dapat menghentikan upaya bersama dari puluhan orang kuat, itu cukup membantunya mendapat dukungan. Itu tergantung siapa yang pertama memimpin. Tatapan merahnya mengarah ke bawah, menghindari siapapun yang memandangnya. Tidak berani menatap langsung ke pupil dingin itu. Cu Kuangseng tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke roda cahaya ungu emas. Pada saat ini, di tepi roda cahaya terdapat pancaran sinar ungu kemasan yang ragu-ragu. Setiap pancaran sinar ungu kemasan memiliki ketajaman yang mengerikan, seperti menghancurkan emas dan batu. Hari ini, lepaskan sepenuhnya kekuatanmu kepadaku. Suara sedingin es bergema, dan Cu Kuangseng yang berdiri di singgasana Dewa Sembilan Segel memancarkan cahaya terang. Dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya, dan roda cahaya ungu kemasan mulai berputar dengan ganas. Udara di sekitarnya terpotong menjadi garis-garis cahaya ungu kemasan, dan nafas seperti pedang menyapu keluar. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia mengulurkan tangannya untuk menghadap orang-orang di bawah dan menampar mereka dengan keras. Begitu cepat, sehingga orang biasa hanya bisa melihat kilatan cahaya di depan mata mereka. Dan kemudian cahaya kemasan muncul di depan semua orang menebas tanpa ampun. Suara benturan logam bergema. Dan di bawah pemotongan roda cahaya ungu kemasan, pertahanan di depan lusinan orang kuat langsung berubah menjadi bubuk. Dan tubuh fisik mereka terkena serangan roda cahaya. Orang-orang ini sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani berhenti sama sekali dan buru-buru melarikan diri. Roda cahaya yang mendesis terus menyapu ke bawah. Seketika membuat beberapa orang muntah darah dan terpental mundur. Di permukaan tubuh orang-orang ini terdapat bekas luka yang terlihat sangat dalam hingga ke tulang, yang terlihat sangat mengejutkan. Yao Hongye terlihat murung. Jika banyak dari mereka bergabung untuk membunuh seorang bocah, dan pada akhirnya menderita kerugian besar, itu akan menjadi lelucon. Begitu dia memikirkan hal ini, dia dan Budasi saling memandang, dan keduanya melancarkan serangnya terkuat mereka, membarbardi roda cahaya. Yang lain tidak berani lalai. Mereka berulang kali melambaikan tangan dan terus memukul kemudi. Tak lama kemudian, roda surgawi tidak dapat lagi menahan serangan kekerasan tersebut. Retakan mulai muncul dan kemudian meledak. Saat roda surgawi meledak, gelombang udara yang dahsyat menyapu ke segala arah. Coba saya lihat, apa lagi yang bisa Anda lakukan? Yao Hongye berteriak lalu melepas tembakan satu persatu. Api yang ganas menyembur keluar dan meraung keluar ke arah Cu Kuangseng. Lusinan serangan terjadi setelahnya, menyelimuti setiap tetesan air hujan. Saat berikutnya, Cu Kuangseng yang kekuatannya telah habis dan kecepatannya sangat berkurang, tenggelam oleh serangan sengit satu demi satu.
Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terdengar suara muntah darah, dan sesosok tubuh melesat dari belakang, menghantam tembok gunung dengan keras. Batu-batu besar berguling, menciptakan lubang besar di dinding gunung, dan tubuh Cukuangseng terkubur di dalamnya. Akhirnya selesai. Yao Hongye bertepuk tangan, melihat ke dinding gunung yang runtuh, dan berkata dengan dingin. Mendengar ini, yang lain diam-diam menghela nafas lega. Kesulitan menghadapi Cukuangseng jauh melampaui imajinasi mereka. Meskipun telah bekerja sama, mereka masih kesusahan hingga sekarang. Pada titik ini, mereka harus mengakui bahwa pendatang baru dari Tianyuan ini memiliki bakat yang luar biasa. Tapi saat semua orang terkagum-kagum, suara keras yang mengejutkan tiba-tiba datang. Dan batu besar itu meledak, dan sesosok tubuh bangkit dan melayang tinggi di langit. Orang ini belum mati. Banyak orang yang tercengang ketika ketakutan di mata mereka. Yang Hoye dan Budaji sama-sama memasang ekspresi muram di wajahnya. Hidup anak ini terlalu ulet. Tetapi saat ini, meskipun Cukuangseng belum meninggal, situasinya sangat buruk. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka, dan darah merah tua terus mengalir dari daging yang tergulung. Pedang besi hitam yang berada di tangannya berlumuran darah. Cukuangseng mengencangkan pedang berat di tangannya, dan memandang semua orang dengan mata merah. Diikuti dengan niat membunuh yang kuat. Itu benar-benar seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh. Yao Hongye mencibir. Dia secara alami dapat melihat bahwa Cukuangseng saat ini berada di akhir kekuatannya, dan dia tidak perlu takut. Mati! Pergelangan tangannya bergetar dan sosoknya tiba-tiba melesat, menusuk dengan tombak. Ujung tombak menembus udara dan api mengerikan meraung, berubah menjadi mulut iblis besar, menggigit Cukuangseng. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, Cukuangseng tidak mengelak atau menghindar, membiarkannya mengenai tubuhnya. Apakah orang ini sudah tidak memiliki kekuatan untuk menghindar? Budashi yang dari belakang menyipitkan mata. Jika itu masalahnya, maka inilah waktunya untuk mendapatkan token sekte 4 roh. Tapi saat semua orang sedang bersantai, tatapan tajam tiba-tiba terlintas di mata Cukuangseng. Dan pedang berat di tangannya menebas dengan keras, langsung mengenai bahu Yang Hoye. Karena tidak siap, Yang Hoye mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan wajahnya langsung berubah. Di bahunya, bila pedang itu telah menancap beberapa inci ke dalam dagingnya, hampir memotong tulang bahunya. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang menghela nafas dingin. Ternyata anak ini tidak sepenuhnya kehilangan kekuatannya, melainkan berencana untuk memperjuangkan nyawanya dan hampir memotong salah satu lengan Yao Hongye. Bajingan! Yang Hoye berteriak dengan marah dan tiba-tiba menikam tombaknya, menunjuk langsung ke dada Cukuangseng. Sepertinya dia berencana membunuhnya dengan satu gerakan. Pada saat ini, cahaya kemasan tiba-tiba mekar dengan cepat berubah menjadi perisai skala emas, menghalangi wajah Cukuangseng. Ujung tombak bentrok dengan penghalang keras itu, dan suara keras benturan emas dan besi bergema di seluruh langit pada saat ini. Namun, meski perisai skala emas memblokir tombak, energi yang keluar melalui perisai masih mengejutkan Cukuangseng, hingga dia memuntahkan darah dan terpental mundur, jatuh ke tumpukan batu lagi. Cukuangseng menghibaskan batu besar yang menekannya dan terbang ke udara dengan goyah. Dia memegangi dadanya yang ditusuk, rasa sakit dengan telapak tangannya.
matanya berkedip tajam. Dalam pukulan tadi, jika ular emas itu tidak melindunginya di saat-saat terakhir, dia akan tertusuk langsung di jantungnya. Terima kasih, kata Chu Guangsheng dalam hati. Namun, ular emas itu sepertinya belum sepenuhnya terbangun dari tidurnya dan tidak mengirimkan informasi apapun. Sungguh merepotkan membunuhmu. Wajah Yang Hoye muram, namun di menit-menit terakhir selalu banyak perubahan. Setidaknya aku akan membunuhmu dan menjadikan cadangan. Chu Guangsheng menyeringai, matanya penuh kegilaan. Pernyataan yang tidak tahu malu. Yang Hoye mencibir, pergelangan tangannya bergetar, dan tombaknya ditusuk lagi dengan kekuatan yang dahsyat. Kemanapun tombak itu lewat, ledakan keras terdengar. Di bawah tekanan angin kencang, udara membentuk sangkar tak terlihat. Menjebak hidup dan mati Chu Guangsheng, membuatnya tidak bisa bergerak. Ujung tombak menembus mata Chu Guangsheng yang membesar dengan cepat. Aura dingin seperti kematian memenuhi udara saat ini. Sepertinya kali ini tidak ada cara untuk menghindar. Telapak tangannya yang memegang pedang berat besi hitam sedikit bergetar. Samar-samar, sepertinya ada suara yang sangat kejam yang terpancar darinya. Sekarang sulit untuk menggerakkan kekuatan di tubuhnya. Dan satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan meledakkan pedang berat tersebut. Pedang berat itu bergetar, dan gelombang dahsyat yang memenuhi semua orang berubah menjadi perlahan menyelimuti dunia. Orang ini gila. Wajah orang-orang dari alam iblis hitam dan gunung Buddha berubah drastis. Mata mereka yang menatap Chu Guangsheng dipenuhi ketakutan. Orang ini benar-benar gila. Sekalipun Anda tahu akan mati, Anda tetap harus melakukan sesuatu yang gila untuk merobek sepotong daging lawan Anda. Yang Hoye terlihat jelek. Jika dia terus menyerang, dia harus menahan kekuatan ledakan diri dari pedang berat itu dalam jarak dekat. Dan begitu ini terjadi, dia akan terancam terjatuh. Mundur. Memikirkan hal ini, Yao Hongye mundur tanpa ragu-ragu. Mencoba menghindari dari kejauhan. Melihat adegan ini, Chu Guangsheng menyeringai, tetapi berinisiatif untuk mengejarnya. Sial, orang ini terlalu gila. Semua orang berteriak. Tidak ada seorang pun yang mau berjuang untuk hidupnya dengan orang gila di saat-saat terakhir. Karena melakukan itu pasti terlalu bodoh. Alhasil, terjadilah pemandangan aneh. Puluhan orang kuat dikejar melintas angkasa oleh seorang pemuda yang terluka parah. Meskipun mereka sekuat Yao Hongye, Budazi dan yang lainnya tidak berani melangkah maju untuk menghentikannya. Jadi mereka hanya bisa memilih untuk menjauhkan dirinya. Chu Guangsheng memegang pedang berat dan dengan panik mengerahkan sisa kekuatan di tubuhnya untuk mengejar orang-orang di depannya. Pedang berat itu bergetar dan gelombang dahsyat mengalir keluar satu demi satu. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayo kita bunuh satu dulu. Chu Guangsheng menatap Yang Hoye dengan tatapan dingin. Saat berikutnya, dia menyerah pada yang lain dan mengejar yang terakhir. Merasakan fluktuasi hebat yang datang dari belakang, Yang Hoye tiba-tiba melonjak marah. Bajingan ini sebenarnya ingin menyeretnya sampai mati. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan gila-gilaan dan melarikan diri ke kejauhan dengan putus asa. Setelah itu, Chu Guangsheng mengejarnya. Meskipun kekuatannya sangat berkurang, dia tidak bisa mengejar Yang Hoye. Dia masih berada dalam jarak 1000 kaki dari Yao Hongye. Meledak! Bang! Chu Guangsheng berteriak keras, dan pedang berat besi hitam di tangannya meledak sepenuhnya. Hampir dalam sekejap,
Badai kekuatan yang mengerikan menenggelamkan sosoknya dan Yaohye di kedalamnya. Orang-orang yang melarikan diri ke segala arah memendangi awan jamur besar yang menjulang di langit dari kejauhan. Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah dengan ketakutan di wajah mereka. Dari mana asal muasal pedang berat ini yang diledakkan anak ini? Terima kasih.